Sebagai salah satu negara yang tergolong maju, Norwegia membangun infrastruktur tol bawah laut yang panjang dan canggih. Pembangunan tol bawah laut ini diperkirakan menelan biaya hingga 25 miliar US dollar atau sekitar lebih dari 350 triliun. Wow, jumlah yang fantastis ya. Terowongan yang dibangun dari Kristiansand hingga Trondheim ini diperkirakan mampu memangkas waktu perjalanan dari 21 jam menjadi hanya 11 jam. Terowongan bawah laut ini dibangun 100 kaki di bawah permukaan air laut, sehingga kapal masih bisa lewat di atasnya. Lofoten merupakan kepulauan di Norwegia Utara yang terdiri dari beberapa pulau utama, di antaranya Ausvåg, Vestvåg, Flakstadøy, dan Moskenesøy. Karena Lofoten terletak di dalam lingkar aurora atau lingkar Arktik, jadi hampir semua tempat di sana saat cerah bisa melihat aurora. Wah, seperti apa ya rasanya setiap hari bisa melihat aurora? Pulau-pulau di Lofoten terhubung satu sama lain dengan jembatan atau terowongan-terowongan, sehingga transportasi dari ujung pulau yang satu ke ujung pulau lainnya sangat mudah, terutama dalam menyetir sendirian. Di setiap pulau terdapat desa-desa nelayan dengan semacam pondokan atau kabin tradisional khas berwarna merah. Saat musim dingin, bau amis tercium dari ikan kod yang tergantung di mana-mana, yang disebut stockfish. Nah, di kepulauan Lofoten ini memiliki banyak bandara loh. Tapi yang paling banyak dituju turis adalah bandara di kota Svolvær, yaitu ibu kota Lofoten yang berada di Pulau Ausvåg, atau bandara di kota Leknes di Pulau Vestvåg. Nah, gimana Sobat Queen? Tertarik berkunjung ke pulau ini? Jangan lupa pilih musim yang tepat ya. Tromsø. Sama dengan Lofoten dan Svalbard, Tromsø juga berada di tengah-tengah zona aurora borealis, sehingga menjadi salah satu tempat terbaik di dunia untuk mengamati aurora. Pusat kota Tromsø terletak di sisi timur Pulau Tromsøya, berjarak 300 km dari lingkar Arktik atau lingkar kutub utara. Di sisi barat kota, jembatan Sandnessund menghubungkan Pulau Tromsøya dengan Pulau Kualoya. Pemandangan di Tromsø sangat indah karena dikelilingi banyak gunung, pulau, dan fjord. Banyak cara untuk mengunjungi kota ini, di antaranya dengan penerbangan langsung dari Oslo, dengan kapal, dan dengan bus dari kota Narvik yang berada di daratan Norwegia di Nordland Country.
Selain aurora, banyak objek-objek menarik yang bisa dikunjungi di Tromsø, di antaranya Arctic Cathedral. Arctic Cathedral adalah sebuah gereja berbentuk segitiga dengan interior yang didominasi jendela kaca mosaik. Gereja ini merupakan salah satu landmark Tromsø. Jika kamu ingin mengunjungi gereja ini, jangan lupa jika gereja ini tutup setiap tanggal 24, 25, 26 Desember dan 1 Januari. Svalbard. Kepulauan Svalbard adalah wilayah paling utara dari Norwegia yang terletak di Samudra Arktik, sebelah utara daratan Eropa. Svalbard merupakan sebuah kepulauan dengan Longyearbyen sebagai ibu kotanya. Svalbard disebut juga tempat atau rumah oleh siapapun. Kota ini adalah kota bebas visa, meskipun dalam wilayah Norwegia. Svalbard sudah dihuni sejak abad pertengahan. Dipercaya bahwa orang Viking adalah orang pertama yang menjelajahi pulau-pulau sekitar tahun 1200. Jalanan di Svalbard hanya dapat diakses dengan perahu pada musim panas atau dengan mobil salju dalam musim dingin. Siapapun yang meninggalkan batas kota biasanya membawa senapan. Pasalnya, Svalbard dikelilingi populasi beruang kutub. Wah, kebayang gak sih kalau kita tinggal di kota ini, maka kita lebih banyak bertemu beruang daripada manusia. Gimana rasanya ya? Nah, ini nih yang unik. Jadi meskipun terbuka bagi siapa saja untuk hidup, Svalbard bukanlah tempat yang ideal untuk melahirkan atau bahkan mati. Tidak ada rumah sakit untuk wanita hamil, dan jika meninggal, pemerintah daerah mengharuskan mayatnya diterbangkan atau dikirim ke daratan Norwegia. Penguburan tidak diizinkan di kepulauan ini sejak tahun 1950 karena permafrost, lapisan tanah yang tebal yang benar-benar beku sepanjang tahun, tidak hanya mengawetkan tubuh, tetapi kadang-kadang mendorong mayat keluar jika mereka tidak dikubur cukup dalam. Wah, seram juga ya. Oslo adalah ibu kota Norwegia dan disebut The Land of Midnight Sun. Kota ini adalah pusat untuk industri maritim dan perdagangan maritim di Eropa. Oslo terkenal sebagai salah satu kota yang paling mahal di dunia. Di Oslo juga terkenal sebagai tempat untuk ski jumping. Holmenkollen adalah tempat di mana kompetisi ski jumping diadakan. Selain itu, Oslo juga dianggap sebagai salah satu kota yang paling indah di dunia. Pemandangannya keren. Oslo dikelilingi oleh bukit-bukit hijau dan pegunungan. Oslo memiliki 343 danau yang terbesar dan merupakan sumber air minum utama bagi sebagian besar warga Oslo. Ada apa di Oslo? Banyak tempat yang bisa dikunjungi di Oslo, di antaranya museum, teater nasional, Oslo Royal Palace atau Istana Oslo, museum kapal Viking, dan benteng Akershus. Vou gritar por você.
Nah Sobat Queen, jadi gimana nih? Mau berkunjung ke Norwegia untuk melihat aurora atau beruang kutub? Jangan lupa pilih musim panas untuk berkunjung ke sana ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar tak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa.